ini dengan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terhormat pemateri kita, guru kita semua, yaitu Kak Hendra Jaya, yang pada malam hari ini insyaallah akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pemikiran Pro Aminoto. Dan selamat datang kami ucapkan dari keluarga Pinisi kepada pemateri maupun peserta semuanya. Dan selamat malam juga buat Kak Kaila selaku moderator kita pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam suasana virtual ini ya teman-teman. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di amin. Amin. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti bersama diskusi pada malam hari ini, yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh teman kita, yaitu Kaila Miskatus Zahra. Kepada Kaila Miskatus Zahra, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih udah pada hadir untuk diskusi kali ini. Saya sebagai Kaila, sebagai moderator kali ini yang akan memimpin jalannya diskusi. Yang kali ini akan membahas pemikiran tokoh dari host Cokro Aminoto, yang akan dibawakan oleh Kak Hendra. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Hendra Jaya, tempat tanggal lahir Sumbawa 10 Oktober 1997. Alamat domisili Pondok Indah Estate B11A, Malang. Riwayat pendidikan SDN Kelawis Sumbawa, MTS Darul Ulum Beramin Lombok Tegah, MA Darul Ulum Beramin Lombok Tengah, STIT Al-Urwatul Mustoko Usko Jombang Jatim. Riwayat organisasi Ketua Gudep 10.10140 Darul Ulum, Sekjen OSIM Darul Ulum, Ketua Hima MPI STIT UE 2016 sampai 2017. Ketua 1 PMII Yakub Hussein STIT UE Jombang periode 2019-2020. PC PMII Jombang, Sekjen Dharma Sasambo, Koordinator Nasionalis Aktivis Peneleh Jang Otama masa periode 2020 sampai sekarang. Dan yang terakhir, Presidium World Youth Association. Media sosialnya nih, Facebooknya dari namanya Jaya Hendra, Instagramnya @jahe_1, Twitternya @jahe_, WA. Barangkali teman-teman ada yang mau saling save nomor, boleh ditulis nomornya 0821 3297 144. Baik, terima kasih. Kali ini saya persilahkan Kak Hendra untuk menyampaikan materi diskusi kali ini. Baik, terima kasih Kaila. Suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah la yahma ba'du. Terima kasih teman-teman Pijar Kognisi Ciputat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sedikit mendiskusikan buah pemikiran dari Guru Bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian terima kasih kepada moderator yang berkenan untuk memimpin agenda kita pada malam hari ini, teman-teman. Cek Kak Indra. Mohon maaf ya, tadi sinyal WiFi di sini gangguan, teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Oke, teman-teman peserta diskusi pada malam hari ini yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan bahwa ketika kita berbicara hari ini di mana situasi negeri sedang, mohon maaf, mungkin bisa kita bilang sedang gaduh, terutama karena akibat pandemi COVID-19. Sehingga sebagai anak bangsa tentu melihat ini tidak hanya kita melihat bahwa hari ini tengah terjadi COVID, akan tetapi kita juga perlu melihat bagaimana COVID ini tidak hanya satu kali ini terjadi di muka bumi, akan tetapi sudah pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah, sehingga kemudian untuk keluar dari COVID-19 atau pandemi ini, kita perlu sedikit merefleksikan sejarah, terutama hari ini teman-teman, di tengah pemuda, di tengah manusia-manusia, bahkan teman-teman kita yang masih mahasiswa misalnya, telah dijangkit oleh yang namanya virus amnesia historis, atau mereka melupakan sejarah yang sudah pernah terjadi. Nah, sehingga sekali lagi diskusi-diskusi semacam ini adalah hal yang kemudian sangat penting untuk kita, karena mau tidak mau ketika kita ingin berbicara tentang konstruksi bangsa sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, maka kita perlu belajar sejarah perjuangan beliau-beliau terdahulu itu seperti apa. Nah, ini kemudian yang hari ini teman-teman, pelajaran sejarah dan lain sebagainya tengah mengalami yang namanya degradasi, atau orang-orang tengah melupakan. Suara saya patah-patah ya? Di saya terdengar jelas, Kak. Jelas-jelas, Kak. Oh, tidak terdengar jelas. Oke, sebentar, saya masuk pakai HP dulu, saya coba. Itu, ini karena saya di Sekret di Malang, jadi teman-teman di sini sedang ada kegiatan juga, ada 3 kegiatan memang malam ini, sehingga wifi-nya agak lemot. Recording in progress. Tes. Iya, Kak. Halo? Suara saya terdengar nggak? Dengar, Kak. Oke. Oh, terdengar ya. Baik, saya lanjutkan. Kita ketahui sama-sama teman-teman, banyak hari ini orang-orang yang kemudian bahkan pemuda gagal membaca realitas, kemudian dari kegagalan membaca realitas tersebut, mereka gagal mengkonstruksi negeri. Padahal sebagai pemuda kita memiliki kewajiban atau kita memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagaimana masa depan negeri. Dan semua itu bisa kita lakukan ketika kita memahami bagaimana sejarah masa lampau. Karena Soekarno dahulu pernah berkata bahwa ketika kamu ingin menguasai masa depan, ketika kamu
ingin menjadi pemimpin di masa depan, maka kamu harus memahami dan menguasai bagaimana sejarah masa lampau. Itu pesan Soekarno, atau yang sering teman-teman biasanya sebut jas merah, jangan melupakan sejarah. Pada malam hari ini, teman-teman, kita akan sedikit mendiskusikan salah satu pemikiran dari guru bangsa. Kalau kemarin request dari panitia, pada malam hari ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang dua buah pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto, yakni Islam dan nasionalisme, kemudian Islam dan sosialisme. Dua karya yang sangat fenomenal di tengah-tengah kita, terutama karya Islam dan sosialisme. Ini menjadi karya-karya yang kemudian hari ini sering sekali dikonsumsi oleh teman-teman pemuda di antara banyaknya karya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nanti saya juga akan coba kita bahas sampai karya puncak, mungkin nanti karya puncak Haji Umar Said Cokro Aminoto, buku Memeriksai Alam Kebenaran. Baik teman-teman, sebelum kita beranjak ke sejarah Haji Umar Said pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto, terlebih dahulu kita akan mengenal atau kita perlu berkenalan dengan siapa sih sebenarnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, siapa sih Pak Cokro ini? Karena tentu sangat menarik terlebih dahulu ketika kita mengenal beliau siapa, baru kemudian kita sama-sama nanti belajar buah pemikiran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Teman-teman, Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir 16 Agustus tahun 1982. Ada juga di salah satu buku yang mengatakan 1883. Kenapa 1883? Karena ada cerita yang mengatakan bahwa Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir saat Gunung Krakatau meletus. Gunung Krakatau di Banten meletus. Nah, ada hal yang menarik ketika kita berbicara intuisi orang Jawa atau paradigma orang Jawa dahulu, bahwa mereka berpikir ketika seseorang itu lahir saat gunung meletus, maka dia akan menjadi tokoh besar. Dia akan menjadi pengkonstruksi peradaban menuju peradaban yang utama. Atau dahulu orang-orang sering menyebutnya dengan ratu ratu keadilan. Nah, jadi dulu ada kepercayaan orang-orang Jawa bahwa yang nanti akan melepaskan mereka dari genggaman penjajah saat itu, yang akan memerdekakan mereka dari genggaman penjajah yang saat itu sedang sangat kuat-kuatnya, adalah Ratu Ratu Adil itu, atau yang sering mereka sebut dengan Heru Cokro. Nah, dan terbukti nanti teman-teman, karena ketika gerakan-gerakan yang coba dilakukan oleh Pak Cokro untuk menghancurkan tatanan kehidupan yang dikonstruksi oleh orang-orang penjajah saat itu, oleh Belanda, Jepang, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk beliau kemudian menyeburkan dan menghidupkan tatanan baru sebagaimana nilai-nilai yang ada di Nusantara. Jadi kalau nanti saya akan ceritakan bagaimana realitas existing dahulu ketika ada penjajah Belanda, tapi kita sedikit mengulik dulu tentang biografi Haji Umar Said Cokro Aminoto. Selanjutnya teman-teman, di dalam bukunya Amels yang beliau tulis tahun 1952, di sana Amels menceritakan bahwa tabiat Pak Cokro sejak kecil itu sudah ganjil. Artinya kepemimpinan beliau itu sudah terlihat sejak kecil. Bahkan ketika kita berbicara tentang nasionalisme, halo, suara saya tidak terdengar ya? Atau Oke, saya lanjutkan. Tabiat seperti apa yang dimaksud oleh Amels? Misalnya, Pak Cokro semenjak kecil itu sudah jago berkelahi. Ya, bahkan beliau sering pindah-pindah sekolah ini. Sering pindah-pindah sekolah
karena sering sekali berkelahi, dan ini memperlihatkan bahwa seorang Cokro itu adalah seorang yang sangat berani. Bahkan dia tidak segan-segan waktu itu memukul temannya. Dan di salah satu bab tulisannya Amels menceritakan bahwa dahulu Pak Cokro ini sering menjadikan temannya sebagai kuda-kudaan, kemudian beliau masukkan mereka ke kandang ayam. Nah, kenapa seperti itu? Ini adalah hal yang sangat menarik. Kita akan melihat nasionalisme seorang Cokro itu sudah tumbuh sejak kecil. Pak Cokro mengatakan seperti ini, bahwa ketika aku menunggangimu, ketika menjadikan kamu kuda-kudaan, kemudian ketika aku memasukkan kamu ke kandang ayam, ini adalah gambaran dari bangsa kita saat ini, yang darahnya dihisap, kemudian kita dijadikan kuda-kudaan yang hanya dimanfaatkan, hanya ditunggang, kemudian kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan seterusnya. Setelah itu kita dikurung seperti ayam. Kita dikurung artinya kita tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, kita tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan seterusnya. Jadi Pak Cokro bilang, ini gambaran penjajah, dan bahwa dijajah itu tidak enak. Itu Pak Cokro waktu masih kecil. Ini waktu mungkin SD lah ya, SD SMP beliau sudah mengatakan hal sedemikian rupa kepada teman-temannya. Bahkan ketika Pak Cokro di sekolahan, beliau sering mengomentari realitas yang ada, bahwa beliau mengatakan ini di Indonesia, tetapi orang-orang yang sekolah di sini, di sekolah Belanda ini adalah orang-orang pribumi, atau mereka yang bapaknya jadi bupati, bapaknya jadi camat, atau bapaknya jadi pegawai negeri lah. Kalau anak petani, anak buruh, anak nelayan, dan seterusnya itu tidak bisa mendapat sekolah. Ini ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia ini. Seharusnya tidak seperti ini. Itu kata Pak Cokro di dalam hatinya. Walaupun pada saat itu memang Pak Cokro ini belum kemudian mengungkapkan itu secara langsung ke muka umum ya, namanya masih anak-anak kecil, masih usia SMP, SMA begitu kira-kira teman-teman. Beliau tadi teman-teman, beliau dengan hal-hal yang sering beliau lakukan ini adalah seolah-olah menanamkan nilai bahwa menjadi bangsa itu harus menjadi bangsa yang merdeka, tidak boleh lagi dijajah, tidak boleh lagi dijadikan kuda-kudaan, dan tidak boleh lagi dikurung seperti ayam. Dikurung seperti ayam, saya ulangi lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka orang Indonesia dahulu tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, tidak diberikan pendapat untuk berekspresi, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, kalau kita berbicara tentang keturunan Haji Umar Said Cokro Aminoto, beliau ini nanti nama ayahnya adalah Raden Mas Cokro Amiseno. Wedan Kleco ini kayak camat gitu ya, kayak wakil bupati lah ya, kayak wakil bupati di Madiun dahulu. Kemudian kakeknya beliau Raden Mas Temanggung Cokronegoro itu adalah Bupati Ponorogo ke-16. Nanti nyambungnya ke Kiai Ageng Muhammad Basari. Nah, Kiai Basari ini adalah Kiai Ponorogo yang kemudian waktu beliau masih hidup, beliau memiliki pondok yang sangat luar biasa. Kemudian santrinya dari berbagai penjuru di Nusantara. Ini semua santrinya sudah ada dari Nusantara. Nah, kemudian setelah beliau wafat, ini pondoknya jadi pecah karena tidak ada yang mengurusi mungkin dulu ya, tidak ada penerus ya, karena mungkin dulu beberapa anaknya menjadi pegawai negeri, sehingga pondoknya tidak ada yang mengurus, maka terpecahlah pondok beliau. Sampai sekarang kalau teman-teman mau lihat buah dari santri Kiai Ageng Basri ini, pondoknya Gontor. Nah, pondok Gontor itu salah satu pecahan dulu dari pondok Kiai Besari. Nah, kemudian kalau nyambung nanti sampai ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian Pak Cokro ini teman-teman, kalau kita lihat ada hal yang sangat unik dari Pak Cokro. Nanti kita lihat tidak
hanya dari gerakan-gerakan yang beliau lakukan, tapi bagaimana buah pikir atau tulisan-tulisan Pak Cokro ini selalu menggambarkan dua hal, yakni pertama religiusitas, kemudian yang kedua kebangsaan. Ini adalah hal yang sangat menarik. Mungkin bisa jadi Pak Cokro memiliki jiwa priai dan kiai, jiwa pemimpin dan ulama dan umarok begitu kira-kira. Kita melihat nanti pemikiran-pemikiran beliau seperti tulisannya ada Islam dan nasionalisme, Muslim nasional underweight, Islam dan sosialisme, tarikh agama Islam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat tulisan Pak Cokro tidak jauh dari dua hal, kebangsaan dan keislaman. Kemudian teman-teman, Pak Cokro ketika lulus dari Ospia, dan beliau menjadi juru tulis dulu di Madiun. Nah, setelah beliau jadi juru tulis di Madiun, ini beliau melihat realitas saat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Realitas yang beliau lihat, realitas keterjajahan, realitas yang kemudian pada saat itu orang Indonesia itu kayak sapi perahan kalau beliau bilang. Kayak sapi perahan itu seperti apa? Ya susunya diambil, dagingnya diambil, tapi nanti mereka ya dibiarkan seperti bahkan tinggal daging dan tulang saja, tinggal kulit dan tulang saja, tidak ada daging. Artinya orang Indonesia dahulu tidak pernah diberikan makan begitu oleh penjajah Belanda. Itu salah satu gambaran, sehingga beliau kemudian keluar dari sebagai juru tulis dan meninggalkan gelar pahlawannya. Nah, sebenarnya Pak Cokro ini punya gelar Raden Mas Cokro Aminoto. Nah, tapi setelah beliau hijrah nanti ke Surabaya di Gang Peneleh nomor 7 Surabaya, itu rumahnya beliau. Beliau meninggalkan gelarnya, lebih suka kemudian menjadi rakyat biasa, namanya jadi Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Raden Masnya beliau tinggalkan, dan peninggalan gelar ini atau menanggalkan gelarnya ini sebagai salah satu simbol perlawanan beliau terhadap penjajah Belanda saat itu. Ini hal yang sangat luar biasa bahwa Pak Cokro kemudian berani keluar dari realitas, berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita mungkin jadi Pak Cokro ya, kalau sekarang ya sudah jadi PNS misalnya ya derajatnya sudah sama lah mungkin seperti PNS. Itu Pak Cokro sudah jadi juru tulis, sudah dapat gaji. Kalau beliau sabar sekali lagi nanti akan jadi wakil bupati. Setelah jadi wakil bupati ya nanti akan jadi bupati dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena Pak Cokro melihat realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, dengan nilai kemanusiaan, dengan nilai keislaman, beliau keluar dari pekerjaan tersebut untuk apa? Untuk membersamai orang-orang yang mohon maaf dan tanda kutip terjajah. Beliau keluar dari dan meninggalkan gelar pahlawannya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, setelah Pak Cokro pindah nanti di Surabaya, nah di Surabaya lah nanti Pak Cokro itu punya kos dan salah satu muridnya nanti ada Soekarno, Kartosuwiryo, Alimin, Muso dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah murid-murid dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau juga berteman dekat, sangat dekat sekali dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bahkan kalau teman-teman buka biografinya Gus Dur, di sana diceritakan bahwa Gus Dur dahulu sering menemani Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk diskusi setiap hari Kamis ke Surabaya bersama Haji Umar Said Cokro Aminoto di Rumah Peneleh. Apa yang mereka diskusikan? Yang mereka diskusikan adalah bagaimana masa depan negeri saat itu, bagaimana memerdekakan negeri saat itu. Sehingga Pak Cokro punya banyak sekali murid di seluruh Indonesia, terutama ketika beliau masuk ke SI. Nah, setelah beliau masuk ke SI, beliau juga setelah di Surabaya, istrinya meninggal, beliau hijrah ke Jogja waktu itu. Di sana juga beliau sangat dekat, bahkan berteman dekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan ya bisa jadi salah satu embrio munculnya Muhammadiyah, embrio munculnya NU nanti adalah Sarekat Islam. Kalau di dalam beberapa tulisan sejarah. Dan beliau pernah mengadakan sekolah politik, dan sekolah politik itu salah satu yang ikut di dalamnya atau salah satu muridnya adalah Buya Hamka.
Nah, itu Buya Hamka itu murid Pak Cokro. Kalau teman-teman lihat di beberapa tulisan Buya Hamka, beliau menuliskan bahwa saya tidak bisa melupakan salah satu jasa seorang guru saya yang kemudian mengajarkan saya hakikat dari Islam, kira-kira seperti itu kata Buya Hamka, yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kemudian Buya Hamka juga dalam beberapa tulisannya pernah menulis bahwa Pak Cokro itu artinya cermin auto, karena sangat terang otaknya laksana cermin auto. Jadi orang-orang dahulu, bahkan Soekarno mengatakan bahwa di dalam bukunya, di dalam buku biografi Soekarno, beliau pernah menulis, cerminku adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Artinya apa? Artinya segala yang kemudian gerak-gerik, kemudian pemikiran dan hal-hal lain yang ada yang melekat pada Soekarno, bahkan tentang keislaman atau pemikiran keislaman yang ada di dalam diri Buya Hamka itu dicontoh atau sari-sarinya diambil dari seorang Haji Umar Said Cokro Aminoto, sehingga Pak Buya Hamka nanti mengibaratkan Pak Cokro ini seperti cermin. Kemudian Pak Cokro ini dalam kalau setiap berbicara itu ya, setiap berpidato, setiap orasi itu suaranya sangat lantang, bahkan sangat merdu ya, sehingga itu bisa menghipnotis satu lapangan. Bahkan ketika nanti saya ceritakan bagaimana 1916 ketika beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pertama kali. Ini sangat menarik sekali nanti teman-teman. Nah, kemudian segala perhatian manusia terpaut ke diri beliau seorang, suaranya membahana, matanya berapi laksana serigala. Ini kata Buya Hamka, beliau menggambarkan bahwa ketika Pak Cokro itu sudah di podium, wah beliau itu adalah seorang serigala yang sangat membahana, kemudian matanya berapi-api, semangatnya sangat luar biasa Pak Cokro. Nah, kemudian ini kata Buya Hamka, ayah saya dan guru-guru saya di Sumatera telah memberi dasar hidup saya sebagai orang Islam, tetapi Haji Umar Said Cokro Aminoto telah membuka mata saya untuk Islam yang hidup. Itu kata Buya Hamka di dalam salah satu tulisannya. Artinya betul-betul Pak Cokro ini tidak hanya kemudian mendiskusikan Islam, tidak hanya menjadikan nilai Islam sebagai paradigma berpikir beliau, tetapi juga sebagai gerak, baik itu gerak fikir, gerak hati, dan gerak batinnya Pak Cokro selalu berdasarkan nilai-nilai Islam. Sehingga apa kata Buya Hamka, beliau mengibaratkan Cokro Aminoto ini adalah Islam yang hidup, begitu kira-kira. Nah, kita akan masuk teman-teman ke materi yang inti, bagaimana pemikiran Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini adalah kronologi tadi yang sudah saya ceritakan ketika Pak Cokro nanti hijrah dari mulai hidup di Ponorogo, kemudian hijrah ke Surabaya sampai ke sampai nanti ke Jogja, karena beliau nanti meninggal di Jogja dan makamnya sampai saat ini masih di Jogja. Nah, ini teman-teman yang saya bahas tadi ini adalah kemudian existing Hindia Belanda saat Cokro masih muda. Jadi kita melihat bahwa di saat Pak Cokro masih muda, Indonesia saat itu tengah di dalam cengkerama Belanda. Indonesia sedang digerogoti dari semua hal, sumber daya alamnya diambil, kemudian sumber daya manusianya dipaksa untuk bekerja menulis di salah satu koran dan menggambarkan orang Indonesia. Jadi begini gambarannya. Orang Indonesia adalah segerombolan orang-orang pemalas, dungu, terbelakang, tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau sekiranya pun ada sangat primitif. Menurut pendapat kami, orang Jawa adalah anak-anak nakal, banyak tingkah, menyusahkan, malas. Bukanlah orang bawahan yang harus memberikan peringatan, tetapi sang tuan. Kitalah yang menjadi tuan. Maksudnya bahwa orang Indonesia dulu digambarkan oleh orang Belanda ini ya adalah orang-orang yang patut dimanfaatkan, patut diambil semua yang mereka miliki, karena mereka itu ya bawahan, mereka bukan tuan, orang Belanda lah tuannya. Bahkan di dalam di inilah gerbang istananya, apa saya bilang,
istilahnya sekretariat, apa ya bahasanya dulu itu ya, gerbang gerbang bentengnya Belanda dulu di Indonesia itu orang Belanda menuliskan anjing Indonesia dilarang masuk. Artinya apa? Orang Indonesia itu dibaratkan seperti anjing, dibaratkan seperti hewan yang mereka itu tidak boleh masuk ke dalam ruang-ruang atau ke tempat-tempat orang Belanda, orang-orang penjajah saat itu. Bahkan ketika orang Indonesia masuk, orang-orang Indonesia tidak boleh duduk setara dengan orang Belanda. Artinya apa? Artinya orang Belanda itu menganggap dirinya paling mulia, dan saat itu yang kemudian berani keluar dari zona tersebut adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ketika pergi ke Belanda, beliau dengan tegas tidak mau duduk kalau tidak tempatnya tidak sama dengan orang Belanda, tidak mau disuruh duduk di bawah kursi atau seterusnya, harus sama karena kita sama-sama manusia. Bahkan kata Pak Cokro, saya orang Indonesia, saya yang berhak atas tanah saya, bukan orang-orang Belanda yang kemudian hanya datang dan semena-mena. Nah, untuk menjawab tulisan tadi yang mengira orang Indonesia adalah orang-orang yang pemalas dan seterusnya, Pak Cokro kemudian menulis sebuah puisi Dunia Bergerak. Apa kata Pak Cokro? Lelap terus dan kau dipuji sebagai bangsa yang terlembut di dunia. Artinya ini Pak Cokro ingin menyadarkan, kamu itu jangan lelap terus, kamu itu jangan tidur terus, bangun, kamu jangan terlena sama pujian bahwa darahmu dihisap dan kulitmu dilahap sehingga hanya kulit yang tersisa. Artinya kamu harus bangun, jangan terlalu terlena dengan pujian. Saat ini loh semua yang kamu miliki itu diambil, tenagamu diambil, kemudian semua yang ada di Indonesia diambil. Bahkan orang Indonesia tidak dikasih makan sehingga hanya kulit yang tersisa begitu. Dan seterusnya. Pokoknya Pak Cokro pada saat itu ingin kemudian memberikan penyadaran lebih kepada pemuda-pemudi atau masyarakat Indonesia saat itu bahwa Indonesia hari ini sedang terjajah. Nah, kalau kita kemudian melihat teman-teman di beberapa buku, saya nanti teman-teman bisa lihat di buku ini, buku yang utama, buku Sarah Sejarah Pemikiran Cokro Aminoto, atau buku yang utama. Ini ada 2 buku, ini tulisan dari teman-teman aktivis Peneleh. Kalau ini tulisan Dr. Haji Dedi Munawarman, beliau adalah pendiri Yayasan Peneleh. Kemudian ada Syarah Sejarah Pemikiran Cokro Aminoto, ini adalah tulisan dari teman-teman aktivis Peneleh, termasuk di sini ada tulisan saya juga. Nah, jadi kalau kita melihat Pak Cokro memiliki idealisme yang sangat luar biasa. Pertama, beliau anti kemapanan. Buktinya pada saat itu beliau rela keluar dari zona nyamannya untuk apa? Untuk kemudian membersamai perjuangan masyarakat di akar rumput. Beliau sangat anti kolonial. Dan yang paling pokok adalah teman-teman, Islam sebagai basis nilai perjuangan yang dilakukan oleh Pak Cokro. Tadi seperti yang dikatakan Buya Hamka bahwa dulu di Sumatera saya hanya diajarkan tentang Islam, tentang syariat Islam dan seterusnya. Tapi oleh Pak Cokro, saya melihat Islam yang hidup di dalam diri Pak Cokro. Artinya semua gerak plangka, gerak pikir, dan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Pak Cokro tidak terlepas dari nilai-nilai Islam sebagai basis perjuangan. Kemudian nasionalisme beruh religiusitas, bukan nasionalisme sekuler, tapi nasionalisme yang religius. Itu yang kemudian ingin ditanamkan oleh Pak Cokro. Kemudian selanjutnya pluralitas dan konsolidasi. Ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Cokro, bahwa Pak Cokro menyadari perbedaan itu adalah sunatullah. Kemudian yang diperlukan adalah konsolidasi, sehingga nanti kalau teman-teman lihat di rumah Peneleh itu ya murid-murid beliau ada yang sangat Islam sekali, ada yang nasionalisme sekali, ada juga yang nanti jadi komunis begitu. Jadi tapi beliau tetap mengkonsolidasikan. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah dinamika pemikiran atau karya-karya dari Pak Cokro yang mungkin malam hari ini akan kita bahas 2 di antaranya, Islam nasionalisme dan Islam sosialisme. Jadi kalau kita berbicara Islam dan nasionalisme, Pak Cokro menulis buku tulisan beliau ini tahun 1916 di salah satu koran. Kemudian
Muslim Nasional Anderwitz. Beliau menulis Muslim Nasional Anderwitz ini pada 1917. Kemudian Islam dan Sosialisme beliau tulis 1924. Saya terangkan nanti ya, saya terangkan di bawah satu-satu. Tarikh Agama Islam, ini sejarah tentang Islam dulu. Beliau tulis 1927. Ini nanti ada alasannya lah, kenapa kok beliau menulis seperti ini sampai nanti Memeriksai Alam Kebenaran. Memeriksai Alam Kebenaran ini adalah karya puncak dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini tidak banyak tersebar teman-teman di seluruh Indonesia tahun-tahun awal, baru tahun 2020 itu kemudian kami dari Yayasan Peneleh yang Utama menerbitkan buku yang berjudul Memeriksai Alam Kebenaran ini. Nanti bisa kita lihat ya nanti isinya apa saja. Kemudian ada tafsir program asas dan program tandim, reglemen wasiat, pedoman untuk umat. Nah, kemudian Islam dan nasionalisme. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit sebelum kita ke isi. Islam dan nasionalisme ini adalah tulisan Pak Cokro yang dilatar belakangi oleh situasi pada saat itu banyaknya pemuda-pemuda Indonesia yang sekolah dari luar, sekolah ke luar Indonesia, sekolah ke pokoknya luar negeri lah ya. Tapi ketika pulang tidak membuat dampak yang besar, kemudian dia juga tidak membersamai masyarakat di akar rumput yang terjajah itu untuk terlepas dari belenggu. Sehingga Pak Cokro melihat bahwa nasionalisme ini telah hilang begitu. Nasionalisme ini telah hilang di dalam diri pemuda-pemuda yang kemudian sekolah di luar, pulang-pulangnya tidak membawa dampak yang positif. Itu kata Pak Cokro. Kemudian juga melihat realitas pada saat itu ke terkotak-kotakan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi berjuangnya ya tidak bersama-sama begitu. Sehingga karena keterkotakan tersebut mengakibatkan merdekanya itu sangat lambat, sangat lama sekali begitu. Pak Cokro melihat kalau ingin merdeka dengan cepat harusnya ada konsolidasi, harus ada persatuan, tidak boleh terpecah belah. Sehingga apa yang diperlukan? Diperlukan satu hal yang bernama nasionalisme. Bagaimana menjaga nasionalisme berlandaskan Islam. Nah, kemudian apa? Pak Cokro mengatakan penggunaan kata nasionalisme ini sebagai semangat yang berbeda dengan organisasi lain. Ini dulu saat di SI bahwa Pak Cokro menulis ini ketika beliau di SI. Bahwa orang SI kata beliau harus memiliki rasa nasionalisme karena pada saat itu teman-teman belum ada organisasi-organisasi yang bentuknya nasional. Kalau kita melihat misalnya Budi Utomo itu dulu hanya gerakannya di Jawa dan Madura. Nah, kalau SI pada saat itu kemudian melakukan gerakan-gerakan yang itu tidak hanya di Jawa atau tidak hanya di Madura, tetapi semua tempat. Bahkan di Sumatera, Kalimantan, NTB dan seterusnya itu beliau datangi teman-teman. Untuk apa? Untuk menanamkan nasionalisme, untuk menanamkan satu cita, yakni cita untuk merdeka. Nah, kemudian selanjutnya nasionalisme yang ingin ditanamkan Pak Cokro seperti yang saya katakan tadi, nasionalisme yang religius, yang Islam, bukan nasionalisme yang sekuler. Nasionalisme religius itu seperti apa? Pak Cokro mengatakan bahwa nasionalisme yang ada di dalam Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kamu terus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Termasuk apa? Termasuk bagaimana keluar dari situasi keterjajahan menuju orang-orang yang merdeka, mencegah adanya penjajahan yang yang tidak memiliki pri kemanusiaan saat itu. Nah, kemudian selanjutnya nasionalisme yang memiliki ruh Islam. Ini sama ya, nasionalisme yang memiliki ruh Islam. Kemudian yang berbasis kesadaran bahwa Islam sebagai agama yang dianut oleh pribumi. Artinya teman-teman, ketika kita melihat sejarah-sejarah kenabian bahwa bahwa nabi kemudian atau kalau kita melihat lebih dekat lagi misalnya seperti Ali Syariati, walaupun beliau adalah tokoh Syiah ya, Ali Syariati, kemudian beberapa tokoh lainnya melihat Islam itu tidak hanya ritual mengerjakan sholat, puasa, ngaji, dan seterusnya. Tetapi Islam itu dilihat sebagai dua hal. Pertama,
Islam sebagai jalan revolusi atau Islam sebagai jalan untuk memerdeka secara sejati. Merdeka secara sejati yang dimaksud oleh Pak Cokro saat itu adalah terbebas dari belenggu apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Pak Cokro ingin menanamkan ini nasionalisme yang beru Islam yang kemudian Islam ini harusnya sebagai kacamata kita untuk melihat ketidakadilan, untuk mencegah ketidakadilan itu sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka, yang kemudian bebas berekspresi, bebas mengerjakan agama, bebas kemudian beribadah dan tidak terjerat oleh belenggu-belenggu selain Allah, atau itu yang disebut merdeka sejati begitu oleh Pak Cokro. Nah, kemudian Pak Cokro, pertama-tama kita adalah jiwa seorang muslim, dan dalam kemusliman itu jiwa nasionalisme dan patriot untuk berjuang menuju negeri tumpah darah kita. Ini yang kemudian ingin ditanamkan bahwa jiwa nasionalisme, jiwa patriot, mencintai negeri, rela berjuang untuk negeri ini adalah hal yang harus ditanamkan di dalam diri orang-orang muslim ya. Pun saat ini teman-teman, kita melihat bahwa kita sebenarnya, apalagi ini masih nuansa Agustus ya. Nuansa Agustus kita melihat bahwa kita belum merdeka secara utuh, belum merdeka secara sejati. Sehingga seharusnya kita memerlukan Islam ini sebagai basis dan ruh perjuangan kita, bahwa Islam ini sebagai alat untuk revolusi atau sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang kemudian didambakan oleh semua orang yang, atau kami sering menyebutnya dengan terbentuknya peradaban yang Zelbistur, sebagaimana Pak Cokro dulu ya. Peradaban yang Zelbistur itu yang harusnya menjadi mimpi kita. Dan semua itu bisa tercapai ketika nasionalisme kita itu menjadi nasionalisme yang hidup. Tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan diksi, kemudian nasionalisme itu hidup dan diaksikan secara konkret. Makanya di Peneleh itu kami setiap ada agenda pelatihan-pelatihan, pasti di akhir itu harus ada program keumatan. Artinya ya harusnya ketika kita mengadakan pelatihan, ketika kita mengadakan diskusi, tidak hanya itu menjadi konsumsi intelektual, tidak hanya kemudian itu menjadi kecerdasan diksi, kita tidak hanya sedang berdialektika dan seterusnya, tetapi itu benar-benar menjadi langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga yang diinginkan oleh Pak Cokro. Nah, Pak Cokro ketika berbicara nasionalisme, tokoh idola dari sampai jam 21 ya? Siap. Saya lanjutkan sedikit ya. Saya nyampaikan sampai jam 21 katanya, 21.00. Tokoh yang kemudian diidolakan oleh Pak Cokro ini adalah Mustafa Kemal Pasha. Jadi beliau ini adalah revolusioner yang ada di Kairo dulu. Jadi beliau adalah tokoh idola Pak Cokro. Kalau kita lihat kumisnya Pak Cokro dulu, kumis Pak Cokro dulu kan kayak Mustafa Kamil begitu, Mustafa Kamil. Nah, beliau juga melihat pada saat itu ada kegagalan nasionalisme. Kenapa beliau mengkritik nasionalisme sekuler? Karena saat itu ada kegagalan nasionalisme sekuler di Turki begitu teman-teman, sehingga beliau tidak ingin di Indonesia ini dimasuki oleh nasionalisme yang sekuler itu. Maka nasionalisme seperti apa ya? Nasionalisme yang beruh Islam gitu. Nah, sehingga teman-teman pada tahun 1916 sebagai bukti kecintaan, sebagai bentuk konkret dari nasionalisme Pak Cokro, beliau mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pertama kali di Bandung. Di dalam pidato beliau mengatakan, tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu berikhtiar akan menaikkan kebangsaan. Dan di dalam kongres ini yang akan kita bicarakan yaitu usaha pertama-tama buat membentuk supaya Hindia lekas dapat pemerintah Zelbistur, atau supaya sedikitnya penduduk bumi putra
lekas diberi hak untuk turut berbicara dalam perkara pemerintahan. Ini yang beliau sampaikan pada saat kongres, bahwa orang SI ini, kata beliau, kita kumpul seperti ini bukan hanya untuk gaya-gaya, bukan hanya untuk kemudian menunjukkan kebesaran SI, akan tetapi kita ber-SI harus menjadi orang-orang yang konkret. Secara pergerakan, SI itu bermaksud untuk menaik tangganya ya. Artinya menaikkan derajat kebangsaan Indonesia yang saat itu tengah terjajah, tengah diolok-olok, dan seterusnya. Artinya Pak Cokro ingin mengatakan bahwa kita ini harus segera merdeka. Usaha pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan pemerintah Zelbestur. Pemerintah Zelbestur itu adalah pemerintahan yang merdeka, pemerintahan yang karena saat itu pemerintahan itu diambil alih oleh orang Belanda, sehingga mimpi Pak Cokro itu bagaimana pemerintah yang Zelbestur, pemerintah yang semuanya harusnya dikelola oleh orang Belanda sendiri sebagai yang punya tanah, yang punya rumah di Indonesia, bukan oleh pendatang seperti orang Belanda. Itu kata Pak Cokro dalam pikirannya. Nah, Muslim National Underwitz ini teman-teman adalah sedikit tentang pemikiran pendidikan Pak Cokro, bahwa Pak Cokro mengatakan seharusnya pendidikan itu, Islam itu sebagai ruh pertama, sebagai nilai, tidak boleh ada diskriminasi seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Kalau kamu anak petani, anak buruh, anak nelayan tidak boleh menikmati pendidikan. Kemudian nilai-nilai keislaman di dalam pendidikan Belanda itu dihilangkan, itu sangat jelas, karena salah satu tujuan Belanda dulu kan juga untuk menebar agamanya sendiri, begitu, misionaris gitu. Kemudian Pak Cokro ingin menunjukkan bahwa pendidikan tidak seperti itu. Seharusnya pendidikan itu pertama ruhnya dari Islam, kemudian tidak boleh ada diskriminasi, dan yang paling pokok adalah pendidikan bertujuan untuk melawan upaya Belanda menguasai wilayah kebudayaan. Artinya dulu salah satu untuk mengubah kebudayaan Nusantara ini ya melalui pendidikan. Nah, sehingga Pak Cokro dulu ya harusnya pendidikan ini dikuasai oleh orang Indonesia. Itu kata Pak Cokro. Karena sekali lagi keterjajahan itu tentu tidak kemudian berawal dari tembak-tembakan atau dari senjata, tapi keterjajahan itu pasti dimulai dari menjajah pemikiran. Nah, sama dengan tadi di awal sekali tadi saya melihat ada istilah orientalisme, bagaimana orang-orang luar negeri itu, orang-orang barat itu menanamkan bahwa Indonesia ini sangat terbelakang, Indonesia ini secara budaya sangat-sangat tertinggal, padahal tidak seperti itu. Kalau kita melihat budaya Indonesia ini salah satu budaya tertua yang ada di dunia, begitu teman-teman. Jadi kita tidak terbelakang, kita tidak tertinggal. Orang Indonesia ini adalah orang yang memiliki peradaban yang sangat baik, dan seharusnya peradaban itu yang kita jaga. Peradaban yang apa? Peradaban yang memiliki nilai-nilai keislaman yang moderat, yang toleransi dan seterusnya. Kemudian tujuan pendidikan dari Pak Cokro itu bagaimana menanamkan benih kemerdekaan, benih keikhlasan, kecintaan pada kebenaran yang hak, benih peri kebatinan yang halus, benih kehidupan yang saleh. Kemudian ini teman-teman yang sangat sering kita jumpai biasanya di dalam diskursus. Ini 8 menit lagi saya. Ini mungkin yang terakhir, nanti kalau memang tidak ada waktu kita sampai Muslim memeriksai alam kebenaran. Islam dan Sosialisme adalah buku yang Pak Cokro tulis pada tahun 1924. Islam dan Sosialisme Pak Cokro juga pada saat itu kemudian mengkritik sosialisme Marx. Kenapa kok sosialisme Marx dikritik oleh Pak Cokro? Karena sosialisme Marx itu masih bercerita tentang materi, tidak kemudian seperti sosialisme yang ada pada Islam, bahwa sosialisme itu seharusnya ujungnya itu adalah bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu bisa terjadi lewat kesejahteraan. Nah, kalau Marx dulu mengatakan kaum sosialis itu ya harusnya menguasai alat produksi, kemudian dengan alat produksi itu bisa membagi kekayaan. Jadi ujungnya itu selalu bersifat materi. Harusnya perjuangan itu bukan seperti itu. Menurut Pak Cokro,
Menurut Pak Cokro, kapitalisme dan sosialisme sama saja. Keduanya fokus pada materi dan kepentingan. Tak ada hubungannya dengan religiusitas. Nah, ini yang kemudian ingin diubah oleh Pak Cokro, bahwa seharusnya sosialisme itu bukan berujung pada materi, tetapi berujung pada nilai-nilai religiusitas. Dan di Peneleh kita coba kemudian meneruskan apa yang menjadi buah pemikiran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto ini. Pak Cokro tadi seperti yang saya katakan teman-teman, mengkritik atas sosialisme Marx yang materialisme historis tadi. Materialisme historis ini adalah kemungkaran pada Allah. Karena apa? Karena ya yang mereka perjuangkan itu bukan nilai-nilai ketuhanan, tapi yang mereka perjuangkan itu masih bersifat materi, kehidupannya itu masih transaksional. Dan itu yang kita saksikan saat ini teman-teman, bahwa kehidupan dunia ini ya penuh dengan transaksional. Bahkan dengan Tuhan saja kita sering bertransaksi begitu. Oh, aku mau sholat duha biar rezekiku lancar. Itu kan sudah bertransaksi, dan itu yang dikritik oleh Pak Cokro. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau kamu beribadah ya yang ikhlas. Kalau kamu bersedekah ya yang ikhlas. Kalau kamu melakukan bisnis itu bukan untuk menumpuk-numpuk harta, tapi bagaimana dengan bisnismu itu, kata Pak Cokro, dengan bisnismu itu, ya kamu bisa membawa kesejahteraan untuk semua orang. Wah, itu namanya sosialisme. Sosialisme itu bukan hanya untuk diri atau golonganmu, tapi untuk semua. Nah, sehingga praktik dari ekonomi Pak Cokro itu ekonomi berbasis persaudaraan dan kesejahteraan bersama. Itu juga yang coba kita gerakan di Peneleh, bahwa ekonomi itu seharusnya mampu membawa kesejahteraan untuk bersama. Dan dengan kesejahteraan itu seseorang tidak semakin sombong dengan materinya, akan tetapi dengan kesejahteraan yang mereka dapat itu bisa semakin mendekatkan mereka kepada Tuhannya. Karena apapun itu dan dimanapun kamu, ketika kamu di situ atau ketika kamu mendapatkan A atau ketika kamu di posisi A, itu semakin menjauhkan kamu dari Tuhan, itu untuk apa? Tapi seharusnya ketika kamu di posisi A, ketika kamu mendapatkan A tersebut itu yang kemudian akan mendekatkan kamu kepada jalan-jalan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto di dalam tulisan-tulisan beliau. Prinsip utamanya ya teman-teman, 4 menit lagi ya. Prinsip utamanya adalah kedermawanan. Sedekah itu bukan saja kewajiban, tapi sebagai alat meraih cinta Allah. Nah, ini yang menarik. Kalau kita kan sekarang ini saya bersedekah ini karena kata Ustadz, kalau saya bersedekah nanti akan dilipat gandakan ini harta saya ini, sehingga orang-orang bersedekah berbondong-bondong untuk bersedekah. Sebagai apa? Agar katanya, agar nanti harta saya semakin berlipat ganda, semakin banyak. Berarti bukan itu seharusnya. Tapi dengan bersedekah itu seharusnya kita bercita-cita agar meraih cinta dari Allah. Nah, bagaimana menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi untuk mencapai ridha Allah. Bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah orang atau khalifah yang ditugaskan untuk menjaga bumi ini, maka seharusnya kepentingan kita ini atau keberadaan diri kita ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang atau bahkan untuk sekalian alam. Bagaimana Rasulullah dulu membawa Islam, Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk golongan Muhammad, bukan hanya untuk orang kaum Ansor, tapi juga untuk semua alam, untuk sekalian alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian zakat sebagai dasar distribusi dan perataan kekayaan. Zakat itu seharusnya ya tidak hanya sekedar untuk kemudian agar harta saya ini terlepas dari ABCD bla bla bla, tapi zakat itu seharusnya sebagai upaya pemerataan kekayaan agar apa? Agar orang-orang miskin itu bisa menikmati apa yang ada pada orang-orang yang mampu begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kemiskinan bukanlah kehinaan. Itu prinsip Islam sosialisme Pak Cokro. Kemudian prinsip yang kedua, persaudaraan Islam. Nah, ini jadi kalau kita melihat buah pemikiran Pak Cokro tidak jauh dari kedermawanan dan persaudaraan. Nah, persaudaraan itu bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan warna kulit, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasarkan kepada ketakwaan.
Itu yang paling penting, bahwa ketika kita punya nilai yang sama, ketakwaan yang sama, bahwa kita memperjuangkan satu kebenaran yang sama, ya kita bersaudara. Nah, bahkan nanti harapan kami kita bisa melakukan konsolidasi, misalnya teman-teman peneleh dengan teman-teman pijar kognisi ini, kita bisa terus melakukan upaya-upaya konkret, terutama bagaimana pemuda-pemuda ini agar sadar sejarah bangsanya, bahwa kita memiliki nilai-nilai yang itu tidak kalah baiknya dengan nilai-nilai yang ada di luar. Ini yang paling penting. Kemudian kelas sosial bukan berdasarkan materialisme historis, tetapi takwa pada Allah. Ini yang paling penting, bahwa kelas sosial seseorang itu ya bukan berdasarkan dia kaya atau dia jadi apa, dia sedang menjabat sebagai apa, tidak, tetapi bagaimana yang membedakan kelas sosial seseorang itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan bahwa aku itu tidak melihat kamu dari kekayaan, dari rupa, dari kamu laki-laki atau perempuan, cantik atau ganteng, tetapi ketakwaanmu lah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian yang yang ingin diterapkan oleh Pak Cokro di dalam tulisan-tulisan beliau dan diaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini karena waktu sudah habis, sebenarnya ada dua tulisan lagi tentang Islam, tarikh agama Islam, dan tadi sebagai karya puncaknya Memeriksa Alam Kebenaran. Ini di slide terakhir ini, kalau kita melihat tarikh agama Islam ini tadi teman-teman adalah sejarah tentang kenabian, bahwa sekali lagi Pak Cokro juga menyadari bahwa ketika ingin membangun peradaban yang bagus, yang utama, maka harusnya direfleksikan dari sejarah, dan yang direfleksikan oleh Pak Cokro saat itu adalah sejarah dari Kanjeng Nabi, dan itu kemudian beliau jadikan sebagai alat perjuangan sebagaimana Rasul. Beliau selalu memegang teguh nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Mungkin nanti kita lanjutkan di tanya jawab pas 21.00. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau MC kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Hendra atas penyampaian materinya yang begitu lengkap. Untuk teman-teman Pinisi, dipersilakan nih untuk yang mau bertanya. Boleh langsung ketik aja di komentar atau boleh di open mic. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Kita buka 3 penanya dulu ya. Iya, Pak. Dari siapa dulu, Pak? Iya, Kak Maulana Kiswanto, mau open mic atau? Ya, open mic aja. Coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Maulana Kiswanto dari Bondowoso, kampus IKAD Mojokerto ya. Sebenarnya ada beberapa yang saya tanyakan, tapi satu aja ya, kasihan sama teman-teman lainnya mungkin ada unek-unek juga ya. Yang saya tanyakan ya berbicara sejarah ya. Tadi peran Pak Cokro Aminoto ini sangat banyak di bidang kependidikan. Nah, tapi kenapa kok yang jadi Bapak pendidikan di Indonesia itu kok Ki Hajar Dewantara? Nah, saya kemarin itu pernah diskusi sama senior-senior ya. Ya emang peran dalam pendidikan emang Cokro Aminoto yang sangat banyak perannya gitu ketimbang Ki Hajar Dewantara. Tapi kenapa kok Ki Hajar Dewantara yang jadi Bapak pendidikan, kok bukan Pak Cokro Pak Cokro itu? Coba mungkin dari materi itu pernah baca bukunya itu.
alasannya gimana gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi nih dari Rama Akbar bertanya, katanya izin bertanya dijelaskan bahwanya prinsip utama yaitu kedermawaan dan kesaudaraan, dan dijelaskan lagi bahwasanya persaudaraan itu berdasarkan ketakwaan. Yang saya ingin tanyakan yaitu diperjuangkan itu saudara muslim saja dan non muslim tidak. Mungkin pertanyaannya gini ya, apakah yang diperjuangkan itu hanya kaum muslim saja dan non muslim itu tidak diperjuangkan? Ada kesempatan satu kali penanya lagi nih. Kira-kira dari teman-teman Pinisi ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, boleh? Iya, silakan. Diperkenalkan diri dulu sebelumnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Sopian dari Serang, kampus Taisman, kampusnya di Pandeglang ya, Kabupaten Pandeglang. Baik, saya di sini akan mempertanyakan di mana saya mengutip dari pemateri tadi bahwa yang pertama, kita selaku umat Islam, kita selaku orang berpendidikan pasti jelas kita harus bisa menghormati satu sama lainnya. Dan tidak boleh ada kata pembeda ataupun pembatas. Yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana cara untuk mengatasi antar diskriminasi tersebut dalam dunia hal perihal organisasi keislaman. Kan waktu dulu itu pendiri-pendiri organisasi keislaman itu satu ide gitu. Tapi kok sekarang berbeda-beda paham gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penanya. Bagaimana Kak Hendra? Ada yang mau langsung dijawab? Mbak Kaila, saya bisa diulangi pertanyaan pertama nggak? Tadi pertanyaan keluar saya dari Zoom. Yang pertama dari Maulana Kiswan, menanya bahwa peran Pak Cokro Aminoto ini kan mempunyai banyak peran di bidang pendidikan. Namun kenapa Pak Cokro ini bukan dijadikan tokoh pendidikan gitu? Salah. Ya. Pak, sampean itu salah, Pak. Oh. Gimana Mas? Tadi saya keluar Zoom tadi Mas, tiba-tiba. Ya, langsung Bang, ke inti pertanyaannya Mas. Ini Bang, kenapa kok yang di Bapak Pendidikan itu kok Ki Hajar Dewantara, sedangkan kan dalam pendidikan itu yang baik itu kan Pak Cokro itu, Bang. Oke. Mungkin itu Bang. Terima kasih Mas Maulana ya, Mas Maulana. Ini mirip sekali dengan nama kawan saya. Satu kelas di kampus dulu. Baik. 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertama, kenapa tidak Haji Umar Said Cokro Aminoto yang dijadikan Bapak Pendidikan? Kenapa Ki Hajar Dewantoro gitu? Baik. Pertama, memang peran Pak Cokro di dalam dunia pendidikan sangat besar sekali, terutama tadi ketika kita melihat Muslim National Underweight, buah karya dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian tulisan tersebut perlu kita ketahui bahwa tidak hanya sekedar jadi buah ide atau buah gagasan, tetapi itu diaksikan secara konkret oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kemudian di seluruh cabang SI di seluruh cabang SI di Indonesia,
didirikan yang namanya sekolah SI. Bahkan sampai sekarang kalau teman-teman pernah ketemu SMA Cokro, SMP Cokro, itu adalah salah satu sekolah yang dibangun oleh Pak Cokro dahulu bersama teman-teman perjuangannya atau anggota-anggota SI pada saat itu yang mencapai 4 juta massa. Nah, kalau kita melihat hari ini teman-teman, bahkan misalnya di Ambon, itu di Ambon, saya pernah dikontak sama salah satu orang teman di Ambon. Di sana masih ada sekolah Pak Cokro sampai saat ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara kenapa bukan Pak Cokro yang menjadi bapak pendidikan di Indonesia, memang ada satu hal yang mungkin menurut ini asumsi saya ya, jawaban pastinya saya juga tidak pahami. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat, saya silakan. Bahwa hari ini ada beberapa sejarah yang mungkin perlu kita luruskan. Sampai pada hari kebangkitan nasional itu, harusnya ya hari berdirinya SI, bukan hari berdirinya Budi Utomo. Karena kenapa? Karena ketika kita berbicara organisasi secara gerakan yang menasional saat itu, yang menyeluruh di seluruh Indonesia saat itu, bahkan sampai tadi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu adalah SI, Sarekat Islam, bukan Budi Utomo yang gerakannya hanya di Jawa dan di Madura. Nah, memang sejarah itu selalu kemenangan itu selalu, atau sejarah itu selalu dikuasai oleh mereka yang kemudian pandai untuk memenangkan atau mengambil situasi. Bisa jadi karena orang yang menulis sejarah atau orang yang menulis sejarah hari kebangkitan itu adalah orang Budi Utomo, sehingga kebangkitan nasional yang mereka kira itu ya saat Budi Utomo. Jadi sejarah itu memang satu hal yang tidak bisa kita tebak. Tapi kalau kami di Penele berasumsi dan beranggapan bahwa kebangkitan nasional itu ya saat SI berdiri, pun dengan tokoh pendidikan nasional. Kalau kita melihat Ki Hajar Dewantara itu memang kemudian memiliki sumbangsih yang sangat banyak di dalam pendidikan Indonesia. Akan tetapi Pak Cokro juga tidak kalah banyaknya. Nah, mungkin ini Mas ya, mungkin karena pemikiran atau buah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang banyak digunakan di dunia pendidikan kita, yang banyak tersebar di Indonesia, kemudian yang banyak dikonsumsi oleh publik, nah sehingga kita melihat bahwa Ki Hajar Dewantara lah sebagai guru tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Ya padahal seharusnya memang ketika kita berbicara tokoh pendidikan, tokoh gerakan yang pertama kali kemudian menembus batas itu ya Haji Umar Said Cokroaminoto. Tapi ya memang begitulah sejarah. Tapi kita tetap menghargai bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki sumbangsi yang sangat banyak dan pemikiran-pemikiran beliau itu yang banyak digunakan di Indonesia. Mungkin jawaban saya sih seperti itu, Mas. Nah, kemudian Islam dan non-Islam, apakah hanya Islam yang diperjuangkan atau non-Islam juga? Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Cokro itu intinya persaudaraan dan kedermawanan, dan itu berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai yang dibawa oleh Pak Cokro, beliau menyadari bahwa adanya pluralitas. Bahwa pluralitas itu ya perbedaan itu adalah sunatullah, pun dengan Islam atau non-Islam itu adalah sunatullah. Maka yang diperjuangkan oleh Pak Cokro tidak hanya orang-orang Islam, tetapi orang-orang non-Islam. Karena saat itu yang diintimidasi, yang dijajah tidak hanya orang Islam semata, tetapi orang non-Islam juga. Dan Pak Cokro berusaha untuk keluar dan terus membangun konsolidasi dengan semua kalangan saat itu. Ini yang sangat menarik bagi Pak Cokro. Bahkan kalau kita melihat di karya beliau Memeriksa Alam Kebenaran itu ya Islam, kalau sudah puncak kita itu Islam, ya kita tidak membedakan lagi manusia itu seperti apa, apakah dia Islam atau dia non-Muslim dan seterusnya, ya sama saja begitu. Sama saja kita
Kalau sudah berbicara kebenaran, jadi bukan Islam atau non-Islamnya ya yang diperjuangkan oleh Pak Cokro ya, tapi kebenaran itu sendiri itu yang diperjuangkan. Kalau itu berbicara tentang kebenaran ya beliau memperjuangkan itu, tidak melihat kebenaran itu berada di Islam atau di non-Islam. Kalau kebenaran itu ada di non-Islam maka itu akan diperjuangkan juga. Itu sedikit ya, kalau nanti teman-teman bisa baca buku Merisai Alam Kebenaran. Saya tunjukkan dulu ya bukunya ya. Nah, ini adalah buku Merisai Alam Kebenaran sebagai karya puncak Pak Cokro. Ini di teman-teman apa namanya? Teman-teman peneleh yang kemudian teman-teman, pertanyaan ketiga tadi, bagaimana dengan diskriminasi yang hari ini terjadi? Nah itu Mas, kalau di Melek kami sama seperti Pak Cokro tadi memperjuangkan nilai-nilai bagaimana kita harus sesama anak bangsa itu harus menyatu, gitu. Ada konsolidasi idealisme yang utuh dan tidak peduli kamu mau Islam atau Muslim, tapi nilai-nilai Islam itu yang harus kita perjuangkan. Karena nilai-nilai Islam itu ya nilai-nilai kebenaran itu sendiri, dan semua orang pasti kemudian memperjuangkan nilai kebenaran. Maka untuk kemudian mencegah adanya perbedaan, melihat perbedaan itu suatu hal yang aneh ya, suatu hal yang asing, sesuatu hal yang wah itu tidak boleh ada perbedaan, seharusnya satu ya. Harus menyadari bahwa tidak ada hal satupun yang sama di muka bumi ini, ya Bu. Tidak ada. Bahkan Allah menciptakan semua hal itu kan berpasang-pasangan, siang dan malam, kemudian langit ada bumi, air ada api, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah begitu, bukan sesuatu hal yang apa namanya, yang itu aneh, yang itu tidak boleh ada. Kalau sudah sunnatullah berarti pasti di setiap perbedaan itu, ada hikmah, ada rahmat Allah yang di dalamnya. Pelangi pun indah itu karena berwarna-warni. Kalau satu warnanya belum tentu pelangi itu indah, tapi karena warna-warni dan menyatu. Nah, itu yang paling penting. Kita ini berwarni, perbedaan ideologi boleh, berbeda organisasi, berbeda agama, ya silakan begitu. Tetapi kita harus tetap bersatu untuk apa? Untuk memperjuangkan kebenaran itu, sebagaimana itu dulu dilakukan oleh yang utama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mungkin itu Mbak Kaila. Baik, terima kasih Kak Hendra. Jadi bagaimana teman-teman ini atas jawabannya nih? Yang pertama tuh, tadi kenapa tokoh pendidik nasional ini yang dihajar di antara? Mungkin karena masyarakat Indonesia ini banyak mengkonsumsi antara ini daripada walaupun sebenarnya yang pertama kali mengembangkan pendidikan ini yaitu Pak Cokro. Nah, yang kedua, kenapa apakah yang diperjuangkan ini hanya Islam saja dan non-Islam enggak? Sebenarnya enggak, karena mereka mengambil nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang diperjuangkan adalah tuh kebenaran. Gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada gimana caranya mencegah diskriminasi paham-paham gitu ya, dan agama. Nah, kalau penilai sendiri ini memperjuangkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai Islam yang diperjuangkan yaitu nilai-nilai kebenaran, dan mencegahnya itu membangun kesadaran bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Jadinya di setiap perbedaan pasti ada hikmahnya, karena semua bisa saling melengkapi dengan adanya perbedaan tersebut. Mungkin sampai di sini aja nih, pertanyaannya udah habis. Kemudian karena waktu juga udah pengen habis ya teman-teman, mohon maaf banget. Nanti misalnya ada yang mau nanya lagi bisa nih kontak ke Kak Hendranya langsung. Kan tadi udah ada tuh di awal. Atau bisa kunjungin ke Instagramnya Peneleh ya Kak Hendra ya. Ya.
Indra dicariin Betul, tuh. betul, bisa. Aktivis peneleh. Nggak ada waktu ya Kak. Mau nambah ini sedikit cuma. Gimana? Aku ikut moderator. Ikut moderator aja ya. Mungkin nanti bisa dilanjut ya, Gimana? bisa lanjut via chatnya Kak Hendra. Siap. Oke. Terima kasih nih atas antusiasnya teman-teman Pinisi. Semoga diskusi kali ini bisa jadi penambah wawasan kita semua dan jadi nambah relasi juga kan. Nih ngomong-ngomong Peneleh juga lagi open di Star ya. Yo. Nih teman-teman bisa nih yang mau daftar bisa langsung. Mas Hendra dulu alumni Jombang ya berarti? Iya Pak, saya di Stit Alurwatulusko Jombang. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Belum ini sih masih semester akhir sih sekarang, Pak. Wah, saya kebetulan orang Oke. Jombang, Mas. Oh, Jombang mana, Mas? Saya Jombang Kota. Mungkin kalau jenengan lagi ada di Jombang, bisalah kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, insya Allah saya besok ada rencana ke Jombang sih, temu teman-teman ini Dharma Sasambo, persaudara mahasiswa Sasak Sumbawa Bojo, anak-anak NTB yang ada di Jombang, Mas. Oh, siap. Nanti bisa kontak, Mas ya, kita kontak-kontak. Ya. Baik, terima kasih nih Kak Hendra. Dan saya Kaila pamit undur diri sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC Huda Saiful Huda. Baik. Terima kasih banyak atas kontribusinya Kak Kaila dan juga terutama kepada pemateri kita Kak Hendra Jaya dari aktivis peneleh yang sudah menyampaikan materi dan alhamdulillah banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini malam ini terkait dengan sejarah pemikiran bangsa Pak Cokro Aminoto. Dan untuk sesi terakhir yaitu ada foto bersama. Untuk itu kami perlukan kepada seluruh peserta untuk on-cam. Dan kepada panitia silakan untuk menghitung mundur buat foto bersama. Kepada Saudara Kori silakan. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih atas kontribusinya teman-teman semua dan juga kehadirannya. Mohon maaf apabila dari kami penyelenggara diskusi ini banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.